Bab 671. Aku akan membunuh Tias Sinting itu di koridor rumah sakit. Ezra membantu Kina duduk di kursi dan bertanya, "Kina, apa yang Clayton katakan padamu di helikopter?" Dia tahu putranya pasti sudah memberitahu istrinya tentang apa yang terjadi dan bagaimana cara melarikan diri. Ketika Ezra memikirkan kata-kata Tias untuk membunuh Clayton dan Dea, tatapan matanya berubah jadi menakutkan dan niat membunuh yang dia tahan akhirnya muncul lagi. Berani melakukan niat jahat dengan anak dari keluarga Okto, Ezra pasti akan membuat Tias memohon untuk nyawanya. Kina tahu Ezra akan bertanya tentang bagaimana cara Clayton dan Dea melarikan diri, tangan dan kakinya jadi dingin. Lalu Kina mengeluarkan ponselnya, mengklik note itu dan menyerahkan apa yang telah diketik Clayton di note itu. "Ezra, kamu sudah cari tahu siapa yang coba bunuh Clayton dan Dea?" Clayton bilang seorang wanita membayar kedua pria itu untuk culik mereka. "Siapa wanita itu?" tanyanya dengan tegas. Albert yang ada di sampingnya, mendengar ini dan bergegas untuk bicara di depan Ezra, seorang wanita. "Apakah itu Bella Hadid?" Setelah mengatakan itu, dia menatap tajam ke arah Vito. Jika Dea diculik karena perselingkuhan Vito sebelumnya, dia harus membunuh pria ini. Meski Vito tahu wanita itu bukan Bella, melainkan Tias, tapi karena tatapan tajam alert, dia masih mengerucutkan bibir tipisnya dan tidak berani bicara. Ezra melihat kata-kata di ponsel dengan ekspresi dingin. Dia bisa membayangkan betapa menakutkannya situasi saat itu. Jika Clayton tidak bisa berenang, maka sekarang mereka akan menemukan kedua anak kecil itu dengan keadaan yang berbeda. Jika Claytonnya seperti anak-anak biasa dan tidak bisa melakukan pertolongan pertama pada orang tenggelam, dia mungkin meninggal. Ezra menyerahkan ponsel itu pada Vito. Dia berkata dengan dingin dan tenang, "Itu bukan Bella, tapi Tias." Wanita itu tidak senang soal saham yang diberi kakek pada Kina dan fakta bahwa dia di penjara. Ketika Tias pertama kali keluar dari penjara, dia ingin melakukan sesuatu pada Kina. Tapi aku memperingatkannya, dia juga dulu sangat mencintai adik ketiga. Tapi sekarang dia tahu Albert sudah melahirkan seorang putri untuk adik ketiga. Tias sangat tidak senang dan itu sebabnya dia ingin membunuh Clayton dan Dea. Untungnya tidak bahaya dan kedua anak kecil itu baik-baik saja. Jalang sialan itu, setelah Vito selesai membaca not yang diketik Clayton, tangannya mengepal dan wajah tampannya begitu menyeramkan. Albert, yang berdiri di sampingnya juga melihat not itu. Memikirkan bahwa Dea telah berhenti napas karena tenggelam, membuatnya menjadi panik, tangannya menutup mulutnya dengan erat, ia berjongkok. Mencoba yang terbaik untuk menahan isak tangisnya agar tidak membuat dirinya menangis seperti orang gila. Deanya, dia hampir kehilangan Deanya. Memikirkan Deanya mengalami hal yang begitu mengerikan, membuatnya merasa seperti seseorang mengambil pisau yang dingin dan tajam untuk mencungkil hatinya. Tias, si jalang Tias berani menyakiti Deanya. Albert tiba-tiba berdiri dan hendak berjalan ke arah lift. "Albert, kamu mau kemana?" Vito meraih lengannya untuk menghentikannya pergi. "Lepaskan, aku akan bunuh Tias yang sinting itu." Albert berusaha keras dan menangis karena kebencian. Beraninya si jalang Tias menyakiti Deanya. "Aku akan mengurus masalah ini dengan kakak kedua dan memastikan Tias tidak akan menyakiti siapapun lagi di masa depan." Vito menariknya ke dalam pelukannya dan memeluknya erat-erat. Albert tidak perlu mengotori tangannya karena Vito akan membuat Tias mati dengan cara yang mengenaskan. Setelah jeda, Vito berkata lagi, "Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud untuk menyembunyikan tentang Dea darimu. Lagi pula, Dea sekarang tinggal di rumah keluarga Okto. Jika sesuatu terjadi, kamu pasti menyalahkanku. Aku mau menemukan Dea dan membawanya kembali sehingga kamu tidak tahu kalau Dea sedang dalam bahaya. Pada saat itu, kamu tidak akan takut dan tersiksa." Vito tidak takut kalau Albert akan marah pada dirinya, tapi dia takut jika Albert akan semakin menjauh darinya dan tidak mau bicara dengannya. Tias tidak ada di rumah keluarga Libra,
Kamu tidak bisa menemukannya bahkan jika sekarang kamu bergegas ke sana, apalagi membunuhnya. Tunggu di sini sampai Kevin keluar dan menjelaskan kondisi Dea. Ezra memeluk Kina dan berkata pada Albert dengan nada dingin. Albert mendengarkan kata-katanya, tapi masih menolak untuk menyerah dan ingin memotong Tias jadi beberapa bagian. Vito membujuknya sebentar dan ditendang 2 atau 3 kali oleh Albert karena dia menyembunyikan soal penculikan Dea. Tak lama, ayah dan ibu keluarga Okto dan master keluarga Okto yang berusia 80-an tiba di rumah sakit, diikuti oleh ayah dan ibu Kina. Mengetahui bahwa kedua anak itu tidak terluka, tapi hanya demam karena flu, mereka menghela nafas lega. Tidak lama, Clayton dan Dea keluar dari UGD setelah pemeriksaan dan perawatan mereka. Ada air di paru-paru Dea ketika dia tenggelam. Dia tidak hanya infeksi pernapasan, tapi juga radang paru-paru, sedangkan Clayton hanya demam karena flu. Mereka dipindahkan ke kamar VIP, Dea masih tertidur dan tidak lama kemudian Clayton bangun. Saat melihat orang-orang di kamar itu, dia membuka mulutnya dan akhirnya berteriak, "Mommy. Ada apa sayang? Apa ada yang membuatmu tidak nyaman? Atau kamu lapar? Mau makan apa?" Kina langsung bertanya dengan panik saat melihat putranya sudah bangun. Kina dengar bahwa saat putranya dan Dea ada di kantor polisi kota Del Monte, mereka hanya makan semangkuk mie instan. Setelah tiba di rumah sakit dan mendengar cucunya bisa bicara, Kalenia masih sedikit tidak percaya, tapi sekarang dia bisa dengar bahwa cucunya sudah bisa bicara dan memanggil Kina Mommy. Dia segera berkata, "Clayton, aku nenek, panggil aku nenek." Nek," Clayton berkata dengan susah payah, tanpa diajari dan memanggil semua tetua yang datang. Master keluarga Okto dan 2 pasangan Okto dan Libra sangat bersemangat sehingga mereka tidak bisa bicara dengan jelas. Setelah beberapa saat, Ezra bilang bahwa Clayton harus istirahat dan mengantar para tetua untuk beristirahat juga. "Clayton lapar, mau makan apa? Daddy akan pergi membelinya." Karena tadi diinterupsi oleh para tetua, Kina bertanya sekali lagi dengan khawatir, "Apa ada yang membuatmu tidak nyaman?" Dea, Clayton menoleh dan melihat keranjang rumah sakit di sebelahnya, tempat Dea sedang tidur. Kina takut putranya terlalu khawatir dan tidak memberitahunya tentang kondisi Dea, jadi hanya berkata, "Dea baik-baik saja, kan ada paman Kevin di sini, dia akan segera sembuh." "Mommy Bobo," Clayton menepuk-nepuk tempat di sampingnya. "Clayton tidur dulu, Mommy belum makan malam. Mommy akan menemani Clayton tidur setelah makan," kata Ezra lembut sambil membelai rambut putranya dengan kasih sayang. "Mommy makan, aku juga makan," kata Clayton sambil bangkit dari ranjang. Mereka tidak makan malam untuk menemukan 2 anak kecil itu dan sekitar 10 menit kemudian, orang yang dikirim Ezra untuk bel makan malam sudah kembali. Bab 672. "Kakak, bagaimana cara kamu bujuk kakak ipar Kina?" Setelah makan dan minum obatnya, Clayton mengantuk dan meminta mominya untuk menemaninya tidur. Albert tidak mau meninggalkan Dea, untungnya ranjang di kamar VIP cukup besar. Vito memintanya untuk tidur dengan Dea, bilang bahwa saat Dea bangun besok dan Dea akan sangat senang ketika melihatnya. Albert memikirkannya, tidak mengatakan apa-apa dan tidur di sebelah Dea. Kakak beradik Okto meninggalkan kamar, dengan pengawal yang menjaga pintu masuk. Asisten Gisa menjaga koridor di luar kamar dan ketika dia melihat kakak beradik itu keluar, dia segera melapor, "Tuan muda kedua dan Presdir." Eksekutif media bilang bahwa Brion menghubungi semua wartawan media utama larut malam. Dia mungkin ingin menggunakan kekuatan media serta netizen untuk memaksa Anda menyerahkan Tias. Setelah terakhir kali Bella mencoba menggunakan kekuatan media untuk memaksa keluarga Okto mengakui anak palsu itu, Presdir dengan kejam mengancam beberapa eksekutif media berita kota Leicester. Sekarang, media berita kota Leicester tidak berani langsung menyinggung keluarga Okto, tapi akan memberitahu terlebih dulu setiap berita yang berkaitan dengan keluarga Okto. Jika dia ingin menangis di depan wartawan media,
biarkan saja, tidak perlu pedulikan dia. Ezra mendengus dingin, berkata dengan arogan dan menghina. Dia ingin melihat trik apa yang bisa dilakukan Brion. Oke, Tuan Muda kedua, kalau gitu aku akan pergi dan bicara dengan media. Setelah menjawab, asisten Gisa hendak berbalik dan pergi. Tunggu bentar, Ezra menghentikannya. Pergi dan lihat bagaimana sikap Fajar dan jika dia berani mendukung Brion. Bahkan grup Libra juga harus dihancurkan bersamanya. Adik ketiganya bilang bahwa Kina punya saham di grup Libra, yang diberikan oleh kakek Libra untuk kompensasi untuk cucunya dan beberapa kompensasi lainnya atas perbuatan Tias yang ingin menyakiti Kina beberapa tahun yang lalu. Grup Libra, keluarga Oktonya bahkan tidak menganggapnya sama sekali. Tapi karena Tias yang sangat peduli dengan saham itu dan masih menyimpan dendam karena saham yang dimiliki Kina, maka dia tidak keberatan mengambil alih grup Libra jadi milik Kina. Ya, Tuan Muda kedua, jawab asisten Gisa. Saat melihat Ezra tidak memberi perintah lagi, dia berbalik dan pergi. Kakak beradik Okto itu juga meninggalkan rumah sakit setelah asisten Gisa juga meninggalkan rumah sakit, karena mereka masih harus menyelidiki dua pria yang menculik Clayton dan Dea. Kakak kedua, dulu Kak Kina tidak mau bicara denganmu, dan gimana cara kamu membuat Kak Kina bicara denganmu lagi? Vito bertanya saat sedang berjalan berdampingan dengan kakak keduanya. Kina bukan Albert dan keduanya punya sifat yang beda. Tidak ada gunanya kasih tahu kamu caraku, malah akan merugikanmu. Ezra melirik adik ketiganya dengan dingin dan berkata dengan tenang. Saat Ezra memberitahu adik ketiganya tentang penculikan Dea dan berpikir bahwa adik ketiganya akan kembali ke kota Leicester bersama Albert. Ezra tidak menyangka bahwa adik ketiganya menyembunyikan hal ini dari Albert dan kembali sendirian, padahal Dea telah lahir dan dibesarkan seorang diri oleh Albert. Mereka semua tahu tentang Dea, tapi Albert adalah orang terakhir yang tahu, mana mungkin dia tidak marah. Entah itu berguna atau tidak, kakak kedua, katakan padaku, gimana cara kamu bujuk Kak Kina? Vito meletakkan tangannya di bahu kakak keduanya, sambil tersenyum hangat. Ezra memiliki ekspresi aku tidak mengenalmu dan dengan dingin menyingkirkan tangan di bahunya. Minggir, jangan pernah berpikir untuk menanyakan tentang aku dan kakak iparmu Kina. Di pikiran adik ketiganya, memangnya Ezra tidak bisa melihatnya? Dia tidak tahu cara membujuk Albert, jadi itu kenapa dia mengambil kesempatan untuk menanyakan tentangnya dan Kina. Vito mengerucutkan bibir dan berhenti bicara. Rumah sakit lain. Kamar dijaga oleh dua pengawal dan Tias terbaring lemah di ranjang. Begitu kakak beradik Okto melangkah ke ruangan, dua pengawal ini berteriak serempak, Tuan Muda kedua dan Tuan Muda ketiga. Tias yang terbaring di ranjang rumah sakit tiba-tiba terbangun. Saat melihat Ezra dan Vito, wajahnya jadi pucat, matanya dipenuhi ketakutan, tenggorokannya terasa seperti dicekik erat oleh telapak tangan yang tak terlihat dan dia tidak bisa bicara. Apa yang terjadi di ruang operasi masih segar dalam ingatannya. Saat cambuk besi Ezra mengenainya dengan begitu keras sehingga untuk sesaat, dia mengira akan mati. Tetapi ketika dia bangun, dia mendapati dirinya terbaring di kamar rumah sakit, dan luka-luka di tubuhnya sudah dirawat oleh dokter. Tias lega karena tidak lihat Ezra. Dia tidak memiliki pikiran untuk memohon tentang nyawanya, hanya memikirkan bagaimana cara melarikan diri. Tias bersumpah jika bisa melarikan diri, dia akan membalas dendamnya 100 kali lipat di masa depan. Dia menghela nafas lega dan tidak ingin mati. Tapi sekarang bahkan untuk ke kamar mandi saja dia butuh bantuan, apalagi melarikan diri. Katakan informasi tentang kedua pria itu, kata Ezra, masih memegang cambuk perak di tangannya, menatap Tias yang terbaring di ranjang rumah sakit dan memerintahkan dengan suara berat. Meskipun Ezra juga bisa cari tahu informasi tentang kedua pria itu, namun langsung bertanya pada Tias lebih menghemat waktu. Tias sangat ketakutan hingga menggigil dan mengenai luka di tubuhnya. Rasa sakit itu membuatnya berkeringat dan terengah-engah. Dia khawatir cambuk besi di tangan Ezra akan mengenainya,
dia langsung memberitahu Ezra informasi tentang kedua pria itu. Vito, yang berdiri di sampingnya, mengepalkan tangan dan menatap Tias dengan tatapan dingin dan kejam. La ingin merebut cambuk perak di tangan kakak keduanya dan mencambuk Tias dengan keras. Setelah mendapatkan informasi tentang kedua pria itu, Ezra dengan dingin memperingatkan, sebaiknya informasi yang kamu bilang ini benar. Kalau kamu berani bohong padaku, siapkan kulitmu untukku. Benar, apa yang aku katakan itu benar. Tias menangis dan berkata dengan tegas. Aku akan membereskanmu lain kali. Melihat kakak keduanya pergi, Vito pun mengancamnya sebelum pergi. Tias ketakutan hingga mengalami mimpi buruk sepanjang malam. Dini hari berikutnya, semalam asisten Gisa menemui Fajar dan bergegas melapor ke kakak beradik Okto. Tuan muda kedua dan Presdir, Fajar bilang bahwa masalah ini harus ditangani oleh keluarga Okto. Dia tidak akan campur tangan dan juga bilang akan cari kesempatan untuk membodohi Brion agar bisa menceraikannya. Aku tidak mengira Fajar cukup kejam. Demi menjaga grup Libra, bahkan dia bisa merelakan istri dan anaknya. Vito mencibir dan berkata dengan nada mengejek, Presdir tidak tahu ya. Aku tahu bahwa diam-diam Fajar punya selingkuhan di luar dan selingkuhannya itu memberinya seorang putra yang berusia 4 atau 5 tahun. Brion tidak tahu tentang ini dan Fajar akan menggunakan hal ini untuk menceraikan Brion. La akan membawa selingkuhan dan anak haram itu datang ke keluarga Libra. Asisten Gisa memberitahu atasannya tentang rahasia yang telah dia selidiki. Setelah terdiam, asisten Gisa menambahkan, kemudian Fajar bilang, dia tidak akan pernah mengambil saham milik nyonya muda kedua dan berharap keluarga Okto tidak akan mengambil tindakan terhadap grup Libra. Vito berpikir dalam hati, ternyata dia punya anak laki-laki. Tidak heran kalau Fajar rela merelakan istri dan anak perempuannya. Nanti kita akan bahas masalah ini lagi, kata Ezra acuh tak acuh. Fajar sekarang bilang bahwa dia tidak punya niat untuk ambil saham milik Kina. Tapi ini hanya jaminan sementara. Di masa depan, ketika anak haram Fajar dewasa, dia khawatir keadaan tidak sama seperti perkataannya.